Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda, saya dari kelas 5G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Silampari. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN tentang public speaking dengan tema critical thinking atau berpikir kritis. Dosen pengampu Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan. Saksikan ya. Kita akan membahas tentang critical thinking atau berpikir kritis. Kita ketahui berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara operasional, objektif, jernih dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menerima berita-berita yang diterima. Kita ketahui bahwa sekarang saat ini kurikulum merdeka menuntut siswa harus mempunyai sikap yang berpikir kritis. Tidak hanya siswa, kita sebagai mahasiswa juga perlu menerapkan tentang caranya berpikir kritis agar kita tidak terpengaruh oleh berita-berita yang hoax atau berita-berita yang tidak relevan. Ciri-ciri orang yang berpikir kritis menurut Wijaya dalam bukunya 2010 halaman 72 sampai 73, yaitu yang pertama, mampu mengenal bagian rinci dari suatu permasalahan, dan yang kedua, pandai mendeteksi permasalahan, dan yang ketiga, mampu membedakan ide-ide yang relevan dan tidak relevan, dan yang keempat, mampu membedakan apakah berita itu fakta atau hoax. Ya, ciri-ciri berpikir kritis. Yang pertama, mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekitar. Seperti seseorang itu tidak langsung menarik kesimpulan yang ada di berita atau permasalahan yang ada di sekitar kita. Baik itu di sekitar masyarakat, sekolah, ataupun di lingkungan pertemanan kita. Seseorang yang mampu berpikir kritis itu tidak langsung membenarkan apa permasalahan tersebut, itu tidak langsung membenarkan, tetapi mereka itu mengidentifikasi dulu permasalahannya apa, penyebabnya apa, dan pengaruh permasalahan tersebut itu apa. Kita ketahui bahwa banyak sekarang tidak hanya mahasiswa atau siswa, kalau ada permasalahan di keluarga atau di sekolah, di lingkungan pertemanan itu seperti ibu-ibu sekarang atau bapak-bapak sekarang, orang tua sekarang lah katakan saja, mereka lebih memamerkan permasalahan tersebut itu ke dalam sosial media mereka, sehingga banyak seseorang yang berlomba-lomba untuk berkomentar serta menarik berita tersebut, terus mereka sebarkan di media sosial mereka, terus dibagikan nih ke teman-temannya atau ke keluarganya. Ini loh mereka sedang ada permasalahan. Nah, bahkan orang-orang yang tidak senang dengan kita, malah mereka menambah-nambah isu yang tidak benar tentang berita yang kita sampaikan ke publik. Sebaiknya jika ada permasalahan atau masalah-masalah yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, itu jangan dipublik dulu. Seperti kita identifikasi dulu, kita berpikir dulu apa dan bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara berpikir kritis. Jangan berpikir secara pendek, jangan berpikir bahwa setiap permasalahan itu hanya dengan mempublik permasalahan di media sosial itu tidak benar. Contoh satu lagi nih, di dalam perkuliahan atau di dalam lingkungan sekolah, kita dituntut oleh guru untuk selalu berpikir kritis, karena kurikulum merdeka saat ini menuntut siswa harus berpikir kritis. Tidak hanya waktu kurikulum merdeka saja kita berpikir kritis, kita dalam kehidupan sehari-hari juga harus berpikir kritis dalam menangkap atau menganalisis atau mengevaluasi berita-berita yang ada saat ini. Contohnya di dalam dunia perkuliahan, di dalam kelas kita, kita belajar sekarang secara berkelompok. Kebanyakan kita belajar itu secara berkelompok atau berdiskusi.
Nah, di saat kita berdiskusi itulah saatnya kita untuk melatih uh, berpikir kritis kita tentang bagaimana memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah kita, yang ada di kelas kita tentang materi yang disampaikan oleh teman-teman kita atau materi yang disampaikan oleh ibu bapak dosen. Nah, dari materi tersebut, kita yang belum paham atau kita yang belum mengerti tentang pelajaran itu atau tentang tema itu, kita sebaiknya bertanya. Orang yang berpikir kritis itu adalah orang yang banyak bertanya. Nah, seperti pertanyaannya tapi harus realistis ya. Harus yang kompleks dan tidak boleh melenceng apabila temanya pendidikan kewarganegaraan, kita tanyanya pendidikan kewarganegaraan, bukan menanyakan kapan kita makan. Itu pertanyaan yang sangat bodoh. Nah, dari pertanyaan itu kita dapat menganalisis, mengevaluasi, oh ini ya jawaban kita. Oh ini ya jawaban teman-teman kita. Oh ini ya jawaban oleh ibu bapak guru dosen. Nah, selesai ibu bapak guru dosen atau teman-teman kita menjelaskan, kita dituntut untuk selalu kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, dipersilakan. Nah, kayak gitu kita juga harus menerima opsi yang itu. Kita berusaha untuk selalu menambah jawaban dan itu termasuk cara berpikir kritis kita, mengasah cara berpikir kritis kita dengan menyampaikan pendapat kita sendiri atau pendapat dari diri kita sendiri. Kalau jawaban teman-teman A, jawaban kita B, nanti kita simpulkan dari jawaban A ke jawaban B itu adalah kayak gini. Nah, itu cara berpikir kritis di dalam dunia perkuliahan. Nah, kemampuan berpikir kritis juga sangat penting bagi kita agar kita dapat memilih dan memilah informasi yang akurat di tengah derasnya arus informasi yang berkembang saat ini. Berpikir kritis juga bisa berguna agar membuat kita memiliki perspektif yang kaya. Dan tentunya berpikir kritis juga sangat penting bagi kita untuk meraih cita-cita melanjutkan studi ke luar negeri termasuk menulis motivation letter. Setelah itu saja yang dapat saya sampaikan tentang public speaking bertemakan critical thinking atau berpikir kritis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.